Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit, rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah, ya Allah nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu cicit kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak, katanya semua pada mahal, beras 20.000, ya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah, mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Ini yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis-artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin ada yang pede banget nih. Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu joget gemoy. Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Jujur, pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih. Udahlah, 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Anies presiden. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Abah menang, Abah menang. Gue yang dukung Prabowo juga kaget menangnya hampir 60%. Awalnya gue juga gak ngira bakal menang 1 putaran. Seandainya 1 putaran gue kira bakal menang-menang tipis kayak 5-1, 5-2. Tapi 60 di luar ekspektasi gue banget. Kayaknya harus diubah yang sering dibilang Jawa adalah kunci. Jadi Jokowi adalah kunci. Gubernur Jawa Tengah kalah suara di Jawa Tengah. Itu kan lucu. Nah tapi kalau dari suara ini Anies kalau maju Pilgub DKI lagi kayaknya bisa menang. Kecuali kalau lawannya Ahok lagi. Bah itu baru. Ayo kita bahas kenapa 03 dan 01 bisa kalah. Pertama untuk kubu 03 dulu. Ganjar Mahfud kalah menurut gue karena posisinya gak jelas.
jelas lu dukung apa lu lawan Jokowi. Kadang lu dukung, kadang lu nyerang. Maksudnya kalau pengen ngelawan Jokowi terang-terangan kayak Anies gitu loh, ada posisinya kelihatan gua ngelawan Jokowi gitu. Makanya kalau lu lihat suaranya Ganjar memprihatinkan. Padahal dulu rencana awal Jokowi buat nyatuin Prabowo dan Ganjar, cuman PDI-nya terlalu percaya diri. Kalau 01 kalah karena mayoritas pemilihnya Gen Z. Dua hal yang paling malas disentuh Gen Z adalah politik dan agama. Lah ini berpolitik bawa-bawa agama, nggak mempan generasi zaman sekarang. Kalian perlu ganti strategi. Gini deh, Gen Z bahas agama aja, itu 3 kata lucu, nggak bisa, harus ganti strategi, nggak mempan. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Kalau itu janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Sudah bertemu Sabar. belum Pak sama Mas Gibran? Selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Sudah, selamat. Telepon ya Pak? Bertemu apa yang tahu Pak? Sudah ketemu belum Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Bapak konglomerat Abu Rizal Bakri, Bapaklah yang pertama kali tiba di rumah Bapak Prabowo pada tanggal 14 Februari untuk merayakan kemenangan 02. Akan tetapi malamnya jam 9 malam tayang show dari Kardi Ilyas yang lucu dari pembicara itu benar-benar sangat tidak elok, menyerang kemenangan 02 dan juga menyudutkan Jokowi seolah-olah melanggar kode etik, melanggar etik. Posisi Bapak di mana? Kenapa Bapak membiarkan? Karena kalau program TV1 tersebut mengatakan bahwa kemenangan 02 adalah didasarkan pelanggaran etika, berarti partai Bapak juga ikut kena karena itu kan bagian dari koalisi. Apalagi ada 3 tokoh agama, 2 tokoh agama memberikan kata-kata yang sangat pedas terhadap Prabowo, Gibran dan kepada Bapak Jokowi. Sangat tidak elok dan itu bisa menjadi lama-lama menjadi propaganda, mendatangkan kemarahan terhadap kemenangan 02. Bapak kan yang punya TV1 dan Bapak adalah timnya Prabowo. Harisma Jokowi diserang begitu banyak, tapi dia menang. Karena apa? Jokowi itu punya harisma. Apa harisma? Yaitu prestasi masa lalu. Bukan hanya kritik-kritik. Itulah namanya harisma. Selama Anda hanya mengkritik karena pansos, Anda tidak akan punya harisma. Oke? Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, emak-emak, anak-anakku yang kucintai dan kusayangi, saudara-saudara sekalian, saya bersama Saudara Gibran Raka Buming Raka dan seluruh koalisi Indonesia Maju menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan saudara-saudara, kehadiran saudara-saudara pada siang hari ini. Saya juga mohon maaf kepada rakyat Jakarta yang telah mengalami kemacetan karena yang hadir lebih yang kita perkirakan.
kita perkirakan yang datang 200.000, tapi laporannya mendekati 600.000 yang hadir, saudara-saudara sekalian. Yang disoroti terhadap Gibran dari kedua pasangan lainnya adalah soal etika, ya lagi-lagi etika, soal Gibran yang dianggap tidak sopan, ya. Jadi orang-orang ini lupa apa yang sudah mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan pada debat sebelumnya. Mas Anies nggak layak bicara soal Mas Gibran tidak punya adab, tidak punya etika ketika debat kemarin, karena Mas Anies juga melakukan hal yang kira-kira jauh lebih parah daripada itu. Kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin? Gibran hadir memberikan kaca sama kalian. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Yang dulu-dulu Pak Prabowo belajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Gak apa-apa, Gus, saya dihina. Gak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1 per 10 ya. Kecil sekali loh itu, Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan
kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ya, sejak kasus MK, saya termasuk yang sulit untuk mengakui legitimasi dari Pilpres ini atau pemilu ini. Tapi toh bergulir juga. Dan terbukti satu pelanggaran etika dan moral politik mengakibatkan puluhan, bahkan ratusan, atau mungkin sudah ribuan pelanggaran lain yang mengikuti di belakangnya. Ya, bukan cuma pelanggaran etika dan moral, bahkan sudah ada bukti-bukti pelanggaran hukum yang kesemuanya dalam rangka melindungi kepentingan Jokowi dan keluarganya dalam pemilu ini. Berbagai bukti yang otentik pada masalah-masalah utama pemilu seperti ikut campurnya penguasa, KPU dan Bawaslu yang seolah hanya seperti operator saja, disuruh-suruh.
penghitungan yang penuh dengan rekayasa. Pemilu yang seharusnya riang, gembira, pemilu yang seharusnya menjadi satu-satunya peluang rakyat kecil mengoreksi negara melalui suara. Pemilu yang seharusnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang kuat secara karakter, bersih dari masalah besar, dan punya kemampuan yang teruji, malah dibelokkan untuk mendapatkan hasil sebaliknya. Bukti tersebar di sosial media. Ribuan rakyat, apakah itu aparat desa, ASN, atau mereka yang tergoda dengan uang, diminta atau bahkan ditekan untuk bersama-sama berbuat curang. Apa yang akan dicontohkan seorang Jokowi kepada generasi sekarang? Bagian mana yang ingin Jokowi ajarkan kepada anak-anak muda yang sebaya dengan anak-anaknya? Episode mana dari 10 tahun menjabat yang ingin Jokowi jadikan teladan atau role model bagi generasi bonus demografi ini? Apakah bagian memanfaatkan paman mengabaikan peraturan? Apakah bagian sen kanan belok kiri? Apakah bagian pemimpin boleh ngomong semaunya tapi pelaksanaannya berbeda? Apakah bagian pemilu itu programnya sih nggak penting, asal bisa joget-joget aja? Bagian mana yang jadi contoh? Apakah bagian menghambur-hamburkan duit negara untuk pemilu yang kualitasnya paling rendah sepanjang sejarah pemilu di Indonesia? Bagian mana yang akan dijadikan contoh oleh Pak Jokowi? Bagian mana yang ingin Jokowi jadikan teladan kepada anak bangsa? Apakah bagian mengkhianati partainya sendiri? Apakah bagian mengembalikan rejim sebuah keluarga yang karena otoriter lalu ditumbangkan oleh rakyat dengan korban nyawa, malah didukung berkuasa? Apakah bagian mencela-mencele, pagi kedelai, sorenya tempe? Apakah bagian yang katanya mengorbankan Ahok 2 tahun di penjara? Apakah bagian sekarang A, besok Z? Apakah Pilpres 2024 yang kabarnya hasilnya sudah diketahui beberapa hari sebelum pencoblosan itu menyisakan banyak sekali keganjilan dan pertanyaan? Ini bukan soal siapa yang menang, bos, tapi soal proses menuju kemenangan itu sendiri. Jokowi tidak seperti yang kami kira akan berakhir sebagai guru bangsa. Tidak. Ternyata tidak satu pun teladan yang dia tinggalkan buat anak cucu kita. Pemimpin macam apa yang tidak meninggalkan contoh bagi rakyatnya? Jokowi gagal menjadi guru bangsa. Dia cuma seorang kepala keluarga yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana untuk membuat bodoh rakyatnya dan mengembalikan Indonesia dalam ketakutan zaman Orba. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok
Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan